Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa selalu berada dalam ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi pada praktikum statistika 2. Di bagian 2 kali ini saya akan membahas tentang analisis regresi. Analisis regresi merupakan teknik statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antar dua atau lebih variabel kuantitatif sehingga salah satu variabelnya dapat diprediksi dari variabel lainnya. Jadi, di dalam analisis regresi ini, teman-teman harus bisa membuat suatu model atau membuat suatu persamaan yang menyatakan hubungan antar dua variabel atau lebih dari variabel kuantitatif. Di dalam analisis regresi, kita mengenal dua macam variabel. Yang pertama adalah variabel bebas, atau biasa disebut dengan variabel independen, dan yang kedua adalah variabel tak bebas, atau biasa disebut dengan variabel dependen. Variabel bebas atau independen biasanya kita simbolkan dengan X, di mana variabel bebas ini mempunyai arti adalah variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel tak bebas atau dependen biasa kita simbolkan dengan Y, yang mempunyai arti bahwa variabel tersebut adalah variabel yang dipengaruhi. Misalkan saja kita punya variabel bebas dan variabel tak bebas, atau kita punya variabel X dan variabel Y. Di dalam analisis regresi, simbol untuk analisis regresi itu kita nyatakan dengan panah dari X ke Y hanya satu arah saja. Artinya, variabel X ini mempengaruhi variabel Y, tetapi tidak berlaku untuk sebaliknya. Berbeda dengan materi yang sebelumnya, dalam analisis korelasi tanda panahnya adalah 2, sedangkan dalam regresi tanda panahnya adalah 1. Tujuan analisis regresi secara garis besar ada 2. Yang pertama adalah memprediksi dan yang kedua adalah menganalisis hubungan kausal. Di dalam tujuan yang pertama, kita bisa mengembangkan formula atau persamaan untuk memprediksi mengenai variabel tak bebas berdasarkan pada variabel bebas. Sedangkan untuk tujuan yang kedua, di mana kita bisa menganalisis hubungan kausal, artinya variabel bebas tersebut berperan sebagai penyebab dari variabel tak bebas. Atau dengan kata lain, kita ingin mengetahui apakah variabel independen tersebut sesungguhnya berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Dalam analisis regresi linier, kita mengenal dua macam model. Yang pertama adalah regresi linier sederhana dan yang kedua adalah regresi linier berganda atau multiple. Dikatakan regresi sederhana apabila kita berhadapan dengan satu buah variabel Y dan satu buah variabel X, atau kita berhadapan dengan satu buah variabel dependen dan satu buah variabel independen. Sedangkan dalam regresi linier berganda atau multiple, kita berhadapan dengan satu buah variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Sehingga teman-teman bisa perhatikan di sini, model untuk regresi linier sederhana adalah YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah dengan epsilon dari I, di mana I bergerak dari 1 sampai dengan N. Sedangkan untuk regresi linier bergandanya, misalkan saja kita punya dua variabel bebasnya, maka kita punya persamaan YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah dengan epsilon I. Dimana kalau teman-teman perhatikan di sini, variabel Y merupakan variabel tak bebas, B0 merupakan konstanta, beta 1 dan beta 2 merupakan koefisien regresi, sedangkan X merupakan variabel bebas dan epsilon merupakan residua. Jadi nanti teman-teman diharapkan bisa membuat suatu persamaan atau model yang menyatakan hubungan fungsional antara variabel Y dengan variabel X. Tentunya nanti model tersebut teman-teman bisa diperoleh berdasarkan nilai output yang ditampilkan oleh software JHSP. Sebelum kita menyatakan model yang kita punya itu baik dan bisa digunakan untuk memprediksi variabel tak bebas, teman-teman diharuskan untuk memenuhi beberapa asumsi dalam analisis regresi. Yang pertama adalah residual atau sisaan harus berdistribusi normal. Yang kedua, ragam dari residual harus homogen.
Yang ketiga, tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas. Ini hanya berlaku untuk regresi berganda atau multiple. Dan yang keempat adalah tidak ada autokorelasi di antara residual atau sisaan. Ini hanya digunakan untuk data deret waktu. Jadi nanti setelah teman-teman memperoleh model regresinya, maka model tersebut belum bisa dikatakan baik atau belum bisa digunakan untuk memprediksi dan juga untuk menyatakan hubungan kausal sebelum teman-teman memenuhi asumsi dalam analisis regresi. Setelah teman-teman mempunyai model regresi, kemudian dicek asumsinya dan semuanya terpenuhi, maka langkah selanjutnya teman-teman harus melakukan pengujian terhadap model tersebut. Ada dua pengujian yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama adalah pengujian secara simultan atau pengujian secara bersama-sama. Kita bisa menggunakan uji F atau uji ANOVA. Dan yang kedua adalah uji parsial atau uji per variabel atau per koefisien yang bisa kita gunakan uji T. Setelah semuanya terpenuhi, maka model tersebut bisa digunakan untuk memprediksi atau menyatakan hubungan kausal antar variabel tersebut. Selanjutnya, untuk menilai kesesuaian model, teman-teman bisa menggunakan yang namanya R kuadrat atau biasa disebut dengan koefisien determinasi. Pengertian dari koefisien determinasi ini adalah persentase keragaman dari Y atau variabel tak bebas yang mampu dijelaskan oleh variabel X atau variabel bebas. Untuk pengujian secara simultan, teman-teman bisa melalui tahapan-tahapan yang biasa kita lakukan. Yang pertama adalah rumusan hipotesis. Yang kedua adalah terap signifikan. Yang ketiga statistik uji, kriteria uji dan kesimpulan. Di mana untuk rumusan hipotesisnya kita bisa mengatakan model regresi tidak baik atau model regresi tidak layak untuk digunakan. H1-nya adalah model regresi sudah baik atau model regresi layak untuk digunakan. Taraf signifikansinya biasanya kita menggunakan 5%. Statistik uji yang digunakan uji F, ini nanti teman-teman bisa lihat dari tabel ANOVA-nya, di mana kriteria ujinya seperti biasa tolak H0 apabila nilai p-value yang kita punya itu kurang dari alpha dan terima H0 jika p-value lebih dari sama dengan alpha. Apabila H0 ditolak, maka dapat kita simpulkan bahwa model regresi baik atau layak untuk digunakan. Sedangkan apabila H0-nya diterima, kita bisa simpulkan bahwa model regresi tidak baik atau tidak layak untuk kita gunakan. Sedangkan untuk pengujian secara parsial, kita menguji dari masing-masing koefisien regresi. Dalam hal ini, kita menguji nilai beta 1, beta 2, atau beta yang lainnya. Di mana rumusan hipotesisnya adalah koefisien regresi tidak berarti dan H1-nya adalah koefisien regresi berarti. Statistik uji yang digunakan adalah statistik uji T. Kriteria ujinya seperti biasa, tolak H0 jika p-value kurang dari alpha dan terima H0 jika p-value lebih dari sama dengan alpha. Apabila nanti teman-teman menguji koefisien regresi dan disimpulkan bahwa kita menolak H0, artinya koefisien regresi berarti, maka koefisien tersebut dapat kita gunakan di dalam persamaan regresi. Sedangkan apabila nanti teman-teman bertemu dengan suatu kesimpulan yang menyatakan bahwa H0-nya diterima atau p-value-nya lebih dari sama dengan alpha, maka kita katakan koefisien regresi tidak berarti. Artinya, variabel tersebut tidak boleh ada di dalam model, sehingga kita akan membuat yang namanya persamaan regresi yang baru tanpa melibatkan variabel tersebut. Sebagai contoh, silahkan teman-teman buka file rugbykickregression.csv. Data tersebut merupakan data tendangan rugby, termasuk jarak tendangan, kekuatan dan fleksibilitas kaki kanan dan kaki kiri, serta kekuatan kaki bilateral. Berdasarkan data tersebut, maka ada beberapa pertanyaan yang dapat teman-teman jawab. Yang pertama adalah, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antar kekuatan kaki kanan terhadap jarak tendangan? Dan yang kedua, apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari kekuatan kaki kanan, kekuatan kaki kiri, fleksibilitas kaki kanan, fleksibilitas kaki kiri, dan kekuatan kaki bilateral terhadap jarak tendangan? Artinya, untuk kasus yang pertama, teman-teman menggunakan
regresi linear sederhana, dan yang kasus kedua teman-teman menggunakan yang namanya regresi linear multiple atau berganda. Silahkan teman-teman dibuka dulu JASP-nya, kita bertemu di software-nya. Baik teman-teman, silahkan dibuka JASP-nya, kemudian filenya juga silahkan teman-teman buka. File yang akan kita gunakan hari ini yaitu Rugby Kick Regression. Kemudian open. Ini adalah data yang kita gunakan. Data ini terdiri dari 6 variabel. Yang pertama adalah jarak tendangan, kemudian kekuatan kaki kanan, kekuatan kaki kiri, flexibility kaki kanan, flexibility kaki kiri, kemudian kekuatan bilateral. Sesuai dengan permasalahan yang pertama, yaitu kita akan mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kekuatan kaki kanan terhadap jarak tendangan. Oleh karena itu, sesuai dengan pertanyaan nomor 1, kita berhadapan dengan regresi linear sederhana yang kita gunakan hanya data untuk jarak tendangan dan kekuatan kaki kanan. Namun sebelumnya, silahkan teman-teman cek terlebih dahulu apakah terdapat pencilan dari data yang tersebut. Teman-teman bisa gunakan yaitu deskriptif, kemudian pindahkan jarak tendangan dan juga kekuatan kaki kanan ke variabel. Teman-teman bisa klik plotnya, kemudian klik di bagian box plot. Terlihat bahwa hasilnya untuk variabel jarak dan variabel kekuatan kaki kanan itu tidak terdapat outlier atau pencilan, sehingga kita bisa menggunakan analisis regresi untuk kasus yang kita punya di sini. Untuk menganalisis menggunakan regresi, di dalam JASP teman-teman klik yang regression. Di bagian klasikal teman-teman pilih yang namanya linear regresi. Kemudian teman-teman pindahkan variabel jarak ke dependent variable dan kekuatan kaki kanan ke covariat. Ini adalah output yang ditampilkan oleh JASP terkait dengan regresi linear sederhana. Di tabel pertama, kita bisa mengetahui berapa besar hubungan antar variabel tersebut. Ternyata nilainya adalah 0,784. Kemudian di ANOVA di sini, teman-teman bisa melihat apakah model regresinya sudah baik atau belum. Atau apakah model regresi layak untuk digunakan atau tidak. Teman-teman nanti bisa lihat dari nilai F-nya bandingkan dengan F tabel, atau teman-teman bandingkan p-value ini dengan nilai alpha. Sedangkan untuk output yang ketiga di dalam koefisien di sini, teman-teman bisa menentukan bagaimana model regresi yang terbentuk. Selain teman-teman bisa menentukan bagaimana model regresi yang terbentuk, di koefisien di sini juga teman-teman bisa mengetahui apakah variabel bebas itu berpengaruh atau tidak terhadap variabel tak bebas. Teman-teman bisa lihat dari nilai p-value-nya. Apabila nilai p-value-nya kurang dari alpha, maka dapat dikatakan variabel bebas tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel tak bebas. Namun, sebelum teman-teman bisa menginterpretasikan ketiga output tersebut, maka teman-teman harus melakukan yang namanya uji asumsi terlebih dahulu. Dikarenakan kita berhadapan dengan regresi linear sederhana, maka asumsi yang harus teman-teman penuhi yaitu ada di bagian plot. Silahkan teman-teman klik plotnya. Yang teman-teman pilih adalah yang residual versus predicted dan juga Kiki plot standardized residual. Dua asumsi ini kita gunakan untuk regresi linear sederhana. Hasilnya seperti ini. Untuk plot residual versus prediksi, teman-teman bisa melihat atau bisa menguji apakah ragam dari residual tersebut homogen atau tidak. Yang kita inginkan adalah ragamnya homogen. Bagaimana kita mengetahui apakah ragamnya homogen atau tidak? Teman-teman bisa lihat apakah pencarahan titik-titik yang kita punya itu acak atau tidak. Apabila pencarahan titik-titik tersebut acak, maka dapat dikatakan ragam residualnya homogen. Sedangkan apabila membentuk suatu plot tertentu atau membentuk suatu pola tertentu, maka dikatakan ragam
dari residualnya tidak homogen. Kalau teman-teman lihat di sini, ini pencaraannya adalah acak, maka dapat dikatakan ragamnya homogen. Asumsi terpenuhi. Asumsi yang kedua adalah teman-teman bisa lihat dari Kiki plot di sini. Di sini menggambarkan residualnya harus berdistribusi normal. Yang dikatakan residualnya berdistribusi normal adalah ketika pencarahan titik-titik yang kita punya di sini, dia berada di sekitar garis lurus. Dan terlihat di sini, pencarahan titik-titiknya berada di sekitar garis lurus, maka dapat dikatakan asumsi yang kedua pun terpenuhi, yaitu residualnya berdistribusi normal. Setelah asumsi terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah kita harus menginterpretasikan dari output yang ditampilkan oleh JASP. Namun sebelumnya teman-teman harus mengetahui bagaimana model yang terbentuk berdasarkan output JASP tersebut. Dikarenakan kasus yang pertama berhadapan dengan regresi linear sederhana, maka kita mempunyai model adalah YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI, di mana YI ini merupakan variabel tak bebas dan XI ini merupakan variabel bebas. Sedangkan B0 dan B1 di sini adalah nilai yang teman-teman bisa gunakan berdasarkan output yang ada di JASP. Untuk menentukan nilai beta 0 dan beta 1, teman-teman bisa lihat di output untuk tabel yang koefisien. Teman-teman bisa lihat yang H1 di sini. Intercept ini menunjukkan nilai beta 0 dan R strength ini menunjukkan nilai beta 1. Sehingga dari model yang kita punya, kita bisa katakan Y sama dengan 57,105 ditambah dengan 6,425X. Variabel Y tersebut bisa kita ganti dengan jarak tendangan dan variabel X-nya dapat kita ganti dengan kekuatan kaki kanan. Sehingga nanti model yang kita punya adalah jarak tendangan sama dengan 57,105 ditambah dengan 6,425 kekuatan kaki kanan. Kemudian dari model tersebut teman-teman bisa lihat apakah modelnya baik atau tidak. Jadi setelah kita punya model regresi yang tadi kita sebutkan, langkah selanjutnya adalah teman-teman harus menguji secara simultan apakah modelnya baik atau tidak. H0-nya adalah model regresi tidak baik atau tidak layak untuk digunakan, dan H1-nya adalah model regresi baik atau model regresi layak untuk digunakan. Bagaimana mengetahuinya? Teman-teman bisa gunakan uji F. Uji F ini nanti ada di dalam uji ANOVA. Teman-teman bisa lihat dari tabel yang kedua, yaitu tentang ANOVA di sini. Di sini nilai F-nya 17,533 dengan p-value-nya adalah 0,002. Yang teman-teman bandingkan adalah nilai p-value dengan alpha. Dikarenakan nilai p-value-nya adalah 0,002, itu kurang dari nilai alpha, maka H0 ditolak. Artinya apa? Artinya model regresi baik atau model tersebut layak untuk digunakan. Setelah kita menguji secara simultan, langkah selanjutnya adalah teman-teman harus menguji secara parsial. Pengujian secara parsial di sini yang teman-teman perhatikan adalah nilai koefisien dari variabel yang kita punya. Dalam hal ini yang teman-teman uji adalah nilai beta 1-nya. Dengan rumusan hipotesisnya adalah koefisien regresi tidak berarti untuk H0-nya dan H1-nya adalah koefisien regresi berarti. Ketika teman-teman menguji secara parsial, maka kita bandingkan menggunakan uji T. Uji T yang kita punya itu di output JASP ada di tabel yang ketiga, yaitu di koefisien. Teman-teman lihat untuk variabel bebasnya yang R strength di sini, nilai koefisiennya adalah 6,425 dengan nilai p-value-nya adalah 0,002. Maka dapat dikatakan bahwa pengujian signifikan
dikarenakan nilai p-value-nya kurang dari nilai alfa. Kalau signifikan artinya kita tolak H0, sehingga dapat kita simpulkan bahwa koefisien regresi berarti. Jadi, nanti model yang kita punya adalah Y sama dengan 57,105 ditambah dengan 6,425X, di mana X di sini adalah kekuatan kaki kanan. Setelah pengujian secara simultan dan secara parsial terpenuhi, maka selanjutnya teman-teman harus mengetahui berapa persen keragaman dari variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X. Teman-teman bisa melihat dari nilai R² yang ada di sini. Nilai 0,614 ini menunjukkan bahwa keragaman variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X sebesar 61,4%. Dalam kasus yang kita punya, bahwa persentase keragaman dari jarak tendangan itu dapat dijelaskan oleh kekuatan kaki kanan sebesar 61,4%. Itu adalah hasil yang dapat teman-teman kemukakan atau dapat simpulkan dari kasus yang pertama. Yang berikutnya adalah untuk kasus yang kedua. Di kasus yang kedua ini, teman-teman, apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari kekuatan kaki kanan, kekuatan kaki kiri, fleksibilitas kaki kanan, fleksibilitas kaki kiri, dan kekuatan kaki bilateral terhadap jarak tendangan? Dikarenakan variabel X-nya lebih dari 1, maka kita berhadapan dengan kasus untuk regresi linear berganda atau multiple. Data yang kita gunakan masih data yang sama. Langkah yang harus teman-teman lakukan pertama kali adalah cek terlebih dahulu apakah terdapat outlier atau tidak, atau apakah terdapat pencilan atau tidak, dengan cara teman-teman kembali klik deskriptif, pindahkan semua data yang kita punya, kita lihat dari box plotnya. Apakah ada mengandung pencilan atau tidak? Teman-teman bisa klik plot, kemudian pilih yang namanya box plot. Nanti akan terdapat 6 buah box plot sesuai dengan banyaknya variabel yang kita masukkan tadi. Untuk jarak di sini tidak terdapat yang namanya nilai pencilan, maka dikatakan aman. Untuk kekuatan kaki kanan ini pun masih dikatakan dalam kategori aman. Kemudian untuk kekuatan kaki kiri tidak ada pencilan pun dikatakan aman. Kemudian fleksibilitas kaki kanan tidak ada pencilan, ini pun dikatakan aman untuk digunakan regresi. Untuk fleksibilitas kaki kiri itu pun tidak terdapat pencilan, dan yang terakhir adalah kekuatan bilateral, itu pun tidak terdapat pencilan. Maka data yang kita punya bisa kita gunakan dengan menggunakan analisis regresi. Teman-teman, bagaimana menentukan regresinya? Kembali teman-teman klik regresi di sini, pilih yang linear regresi. Dikarenakan kita berhadapan dengan regresi linear multiple, maka untuk variabel dependennya tetap kita gunakan variabel jarak. Kemudian strength sampai bilateral kita masukkan ke covariant. Teman-teman bisa langsung checklist saja di sininya. Gunakan panah, otomatis dia akan pindah ke sebelah kanan, dan ini adalah hasil dari regresi yang kita punya. Untuk metodenya, di sini teman-teman bisa klik. Ada 4 metode yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama adalah metode enter. Konsepnya adalah kita paksakan semua variabel masuk ke dalam model. Apakah nanti modelnya baik atau tidaknya, yang pasti variabel bebasnya kita masukkan semuanya ke dalam model. Metode yang kedua adalah metode backward. Konsepnya adalah semua variabel bebas pada awalnya kita masukkan terlebih dahulu ke dalam model. Kemudian nanti kita lakukan penyaringan apakah variabel tersebut memang harus ada di dalam model atau tidak. Jadi metode ini biasa juga disebut dengan metode mundur. Artinya pertama kita masukkan dulu semua variabel bebasnya. Kemudian setelah kita mengetahui nilai p-value-nya yang tidak signifikan, maka kita hilangkan variabel tersebut di dalam model.
Yang ketiga adalah metode forward atau biasa disebut dengan metode maju. Konsepnya adalah kita lihat variabel bebas mana yang mempunyai korelasi yang paling tinggi dengan variabel tak bebas. Itu yang kita lakukan sehingga variabel tersebut masuk pertama kali di dalam model. Berikutnya kita lihat korelasi parsialnya. Mana yang paling tinggi itu nanti variabel yang kedua masuk dalam model. Yang keempat adalah metode stepwise atau bertahap. Konsepnya sama dengan metode forward. Perbedaannya adalah setiap kali variabel bebas masuk dalam model, maka variabel bebas yang paling kecil kontribusinya pada variabel tak bebas harus dihilangkan dalam model. Itu adalah 4 metode yang bisa teman-teman gunakan. Langkah yang pertama kita lakukan, kita coba menggunakan metode enter terlebih dahulu. Outputnya seperti ini. Namun demikian kita belum bisa menginterpretasikan hasil tersebut sebelum teman-teman uji asumsi yang kita punya. Asumsi yang pertama, teman-teman bisa lihat dari menu statistik. Itu ada yang namanya collinearity diagnostic. Ini kita gunakan apabila teman-teman akan mengetahui apakah terdapat multi collinearitas atau tidak antar variabel bebas. Harapannya adalah tidak terdapat multi collinearitas. Patokannya adalah nanti bandingkan teman-teman nilai PIF-nya harus kurang dari 10. Kemudian di residualnya teman-teman bisa klik Darwin Watson di sini. Darwin Watson di sini sebetulnya kita gunakan apabila berhadapan dengan data dari waktu, di mana konsepnya adalah tidak ada autokorelasi atau tidak ada korelasi di antara residual. Jadi harapannya memang tidak ada korelasi. Itu teman-teman bisa gunakan yang namanya Darwin Watson. Kemudian seperti halnya di dalam regresi linear sederhana, kita lihat plotnya, yaitu untuk residual PS prediksi dan juga Kiki plot standaris residual. Kita cek dulu untuk asumsinya. Kita lihat asumsi dari yang Kiki plot terlebih dahulu. Kita bisa melihat bahwa pencarian titik-titik yang kita punya di sini berada di sekitar garis lurus. Artinya, asumsi untuk residual berdistribusi normal itu terpenuhi. Yang kedua adalah teman-teman lihat dari residual versus predicted. Di sini untuk mengetahui apakah ragamnya homogen atau tidak, teman-teman bisa lihat dari pencarian titik yang kita punya. Apabila pencarian titik yang kita punya di sini berpencar secara acak, maka dapat dikatakan ragam homogen. Kemudian untuk PIF, teman-teman bisa lihat dari nilai collinearity statistik. Di sini ada nilai PIF. Nilai PIF ini hanya diberikan untuk variabel bebas saja. Patokannya adalah ketika nilai PIF-nya kurang dari 10, maka dapat kita artikan tidak terdapat multi collinearitas. Itu yang memang kita harapkan. Terlihat di sini nilai PIF-nya semuanya adalah kurang dari 10. Maka kita dapat artikan tidak terdapat multi collinearitas di antara variabel bebas. Kemudian untuk statistik Darwin Watson atau residual menggunakan Darwin Watson, teman-teman bisa lihat di output di atasnya. Di sini ada Darwin Watson. Teman-teman perhatikan dari nilai statistik yang kita punya. Untuk yang nilai H1, nilainya adalah 1,328. Nilai tersebut berada di antara 1 sampai 3. Artinya tidak terdapat autokorelasi di antara residual. Setelah terpenuhi semua asumsinya, langkah selanjutnya adalah teman-teman bisa lakukan pengujian secara simultan dan juga secara parsial. Secara simultan, teman-teman bisa perhatikan di tabel ANOVA yang ada di sini. Bandingkan nilai p-value dengan alpha. Apabila nilai p-value yang kita punya kurang dari alpha, maka pengujian signifikan atau H0 ditolak. Artinya model regresi layak untuk digunakan.
Kemudian langkah berikutnya adalah teman-teman harus lakukan yang namanya pengujian secara parsial. Di dalam pengujian secara parsial, yang kita uji adalah masing-masing dari variabel bebasnya. Apakah kekuatan kaki kanan harus ada dalam model atau tidak, dan seterusnya. Teman-teman perhatikan nilai p-value-nya. Apabila nilai p-value dari variabel tersebut lebih dari 0,05, maka variabel tersebut tidak layak berada dalam model. Untuk kekuatan kaki kanan, perhatikan teman-teman bahwa p-value-nya adalah 0,615. Ini lebih dari alfa, maka variabel tersebut harus kita buang atau harus kita hapus di dalam model. Untuk variabel yang kedua adalah kekuatan kaki kiri, nilai p-value-nya 0,850, itu pun lebih dari alfa, maka variabel tersebut harus dihapus di dalam model. Kalau teman-teman perhatikan semuanya, ternyata p-value-nya itu lebih dari alfa, sehingga variabel tersebut semuanya tidak layak berada dalam model atau harus dihapuskan dalam model. Ketika ini terjadi, maka kita harus merubah metode yang kita gunakan. Jangan menggunakan metode enter. Sehingga nanti teman-teman harus lakukan regresi berikutnya, yaitu menggunakan metode yang lainnya. Jadi teman-teman silahkan kembali masukkan semua variabelnya sesuai dengan tempatnya. Metodenya kita gunakan yang backward. Di metode yang backward di sini nanti akan muncul output seperti ini. Kita perhatikan untuk model yang pertama, di mana kita mempunyai df-nya 5, artinya semua variabel bebas kita masukkan ke dalam model, diperolehlah nilai p-value-nya adalah 0,017. Bandingkan dengan alfa, ini lebih kecil, maka dapat kita simpulkan modelnya baik atau layak untuk kita gunakan. Namun, kita harus cek juga di pengujian secara parsialnya. Ternyata dari kelima variabel bebas tersebut, semua nilai p-value-nya lebih dari alfa atau lebih dari 0,05, sehingga tidak ada satupun variabel bebas yang harus ada di dalam model. Maka untuk model pertama kita bisa katakan modelnya tidak baik. Untuk model yang kedua, kita berhadapan dengan df-nya 4 dengan p-value-nya adalah 0,005. 4 di sini menunjukkan ada satu variabel yang kita hilangkan. Variabel apa yang kita hilangkan? Teman-teman bisa lihat di sini. Berdasarkan model pertama, ternyata yang mempunyai p-value yang paling tinggi adalah 0,850. Artinya, variabel tersebut dihilangkan pertama kali karena kita menggunakan metodenya mundur. Sehingga nanti kita hanya mempunyai 4 variabel tanpa melibatkan variabel yang kekuatan kaki kiri. Di sini terlihat bahwa nilai p-value-nya untuk ANOVA-nya kurang dari 0,05, maka dikatakan modelnya baik. Namun teman-teman harus cek juga di pengujian parsialnya. Ini pun mempunyai nilai yang p-value-nya lebih dari alfa. Sehingga model tersebut pun belum bisa kita gunakan untuk persamaan regresinya. Di model yang ketiga, kita berkurang lagi df-nya menjadi 3, artinya kita menggunakan 3 variabel bebas. Nilai p-value-nya dia lebih kecil lagi dari model yang kedua. Maka dapat dikatakan model tersebut baik atau layak untuk kita gunakan. Nilai p-value-nya kurang dari model yang kedua, yaitu 0,002, maka dapat dikatakan bahwa model tersebut baik. Namun teman-teman harus cek juga dari pengujian secara parsialnya. Ternyata di sini pun sama. Semua variabel bebasnya itu lebih dari 0,05, maka model tersebut tidak baik untuk kita gunakan di dalam persamaan regresi. Sekarang kita lihat untuk model yang keempat. Ini df-nya 2. Diperolehlah nilai p-value-nya kurang dari 0,001. Ini lebih kecil lagi. Berdasarkan tabel dari ANOVA tersebut, maka dapat kita lihat bahwa modelnya sudah baik atau layak digunakan. Namun demikian tetap kita lihat secara parsialnya seperti apa. Ini adalah hasilnya. Ternyata nilai variabel bebasnya kurang dari 0,05 p-value-nya. Maka model tersebut adalah model yang baik atau yang terbaik dari keempat model yang kita punya.
Jadi dari 5 variabel tersebut ternyata hanya 2 variabel yang berpengaruh terhadap variabel Y. Atau dari 5 variabel tersebut ternyata hanya 2 variabel yang berpengaruh terhadap variabel tak bebas, dalam hal ini adalah jarak tendangan. Kemudian kita cek juga untuk asumsinya. Teman-teman bisa klik statistik, kemudian culinary diagnostic, Darwin-Watson, kemudian gunakan plot, pilih yang residual versus predicted, dan juga Kiki plot standaris residual. Teman-teman bisa lihat untuk nilai PIF-nya, teman-teman perhatikan untuk model yang keempat, yang model sudah baik tersebut, nilai PIF-nya kurang dari 10, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinialitas di antara variabel bebas. Kemudian teman-teman lihat nilai Darwin-Watson-nya, nilainya adalah 1,676, ini pun masih berada di antara 1 sampai dengan 3, maka dapat kita simpulkan bahwa tidak terjadi korelasi di antara residualnya. Bagaimana untuk plotnya? Teman-teman bisa lihat di sini. Untuk plotnya, ini plot yang digunakan untuk model yang keempat, model yang paling baik. Pencarian titik-titiknya menyebar secara acak, maka dapat dikatakan residualnya homogen. Dan yang keempat adalah kita lihat dari kenormalannya. Ternyata pencarian titik-titiknya pun ini berada di sekitar garis lurus, maka dapat dikatakan residualnya berdistribusi normal. Sehingga model yang keempat ini memang model yang paling baik di antara model yang kita punya. Sekarang tinggal teman-teman jelaskan bagaimana model regresi yang terbentuk. Model regresi yang terbentuk yaitu teman-teman hanya menampilkan dari 2 variabel bebas saja. Variabel apa saja yang teman-teman gunakan yaitu kekuatan kaki kanan dan kekuatan bilateral. Bagaimana bentuk persamaan regresinya? Teman-teman perhatikan bahwa di dalam regresi multiple teman-teman berhadapan dengan lebih dari 1 variabel bebas. Dikarenakan kita punya 2 variabel bebas, maka kita punya persamaan YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 ditambah dengan epsilon I. Berapa nilai beta 0-nya? Nilai beta 0-nya teman-teman bisa lihat dari nilai intercept yang kita punya di sini, yaitu 46,251. Ini nilai beta 0-nya. Nilai beta 1-nya teman-teman bisa lihat dari 3,914 dan nilai beta 2-nya teman-teman lihat dari nilai 2,009. Sehingga kita punya model adalah Y sama dengan 46,251 ditambah 3,914 X1 dan 2,009 X5. Kenapa X5? Karena di dalam data yang kita punya bahwa R strength adalah X1, bilateral strength adalah X5. Itu adalah model yang paling baik di antara model yang kita punya. Berapa keragaman dari Y yang dapat dijelaskan oleh variabel X? Teman-teman bisa lihat dari nilai R kuadratnya. Ternyata di sini nilainya adalah 0,782. Ini menunjukkan bahwa sebesar 78,2% variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X, atau persentase variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X sebesar 78,2%. Bagaimana teman-teman bisa dipahami? Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan sampaikan pada saat praktikumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.